Diupload oleh Baca Suara. Yu Jung Hyok sedang membaca artikel dari situs portal di ponsel seseorang di sebelahnya. Pemain pro Yu Jung Hyok, untuk berapa lama dia akan tetap di bawah radar? Beberapa masalah pribadi yang tidak diketahui orang lain, seperti perselisihan antara rekan satu tim dan tirani yang disebabkan oleh penguasaan sutradara, menyapu melewati pikirannya. Namun, itu adalah cerita dari tahun yang lalu, dan dia tidak bisa memikirkan jawaban tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Kami menemukan alamat rumah mereka. Pesan teks itu muncul di ponsel cerdasnya. Itu dari agen detektif yang disewa, membiarkan dia tahu bahwa orang tuanya telah ditemukan. Ini adalah alasan mengapa dia memutuskan untuk keluar rumah untuk pertama kalinya. Yu Jung Hyok ingin tahu tentang asal-usulnya. Untuk mencari tahu siapa yang melahirkannya, dan siapa yang telah meninggalkannya. Untuk mencari tahu siapa yang meninggalkan seorang adik perempuan dalam perawatannya ketika dia berada di jalur cepat menuju kesuksesan. Yu Jung Hyok sangat ingin mencari tahu. Apakah orang-orang seperti itu pernah tinggal di sini sebelumnya? Iting, aku juga tidak tahu. Sudah terlalu lama. Meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa agen detektif, satu-satunya hal yang dia dapatkan adalah alamat rumah kosong. Agensi mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka temukan. Orang tuanya pergi tanpa jejak, seolah-olah mereka menguap dari dunia ini. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Yu Jung Hyok yang berusia 28 tahun tampaknya hidup sendirian, tanpa bisa mengingat satu kenangan pun tentang orang tuanya, atau apapun yang bernostalgia sejak kecil. Seolah-olah dia dibuat untuk menjadi dewasa sejak dia dilahirkan. Ketika ia naik di kereta bawah tanah ribut berisik dari baris ketiga, Yu Jung Hyok menghadapi kebingungan filosofis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hanya siapa? Aku. Dan itu sebabnya dia tidak bereaksi tepat waktu. Wah. Dia memperhatikan keributan hanya setelah beberapa saat kemudian. Seorang lelaki raksasa, dengan janggut yang kurus di dagunya, alat peledak buatan sendiri mencengkeram tangannya, dan roda pemantik yang berputar-berputar dengan mengucapkan centang, centang. Hanya setelah seseorang menepuk pundaknya, barulah dia sadar akan situasi yang tidak nyata ini. Teror. Lampu-lampu di kereta bawah tanah menghilang detik berikutnya. Kereta tiba-tiba berhenti darurat, dan sekitarnya dengan cepat dipenuhi dengan kegelapan. Yu Jung Hyok merasakan semua rambut di lengannya berdiri. Bagian dalam kepalanya terasa pusing. Apakah ini benar-benar tindakan teror? Sesuatu yang hanya pernah dia dengar tentang itu benar-benar terjadi di Korea Selatan juga. Kemana dia harus mengungsi? Haruskah polisi diberitahu? Atau, selamat datang semuanya, senang bertemu denganmu. Dilema Yu Jung Hyok dengan hati-hati padam oleh benjolan kecil seperti CGI yang tiba-tiba muncul di udara. Sudah melelahkan untuk membuat pengantar yang sama berulang-ulang, tapi, bagaimanapun, situasi ini bukan syuting film juga bukan teror-teror. Makhluk-makhluk ini nantinya akan memperkenalkan diri sebagai Dok Kaebis. Keberadaan yang tidak diketahui itu mengambang di udara mengamati situasi di dalam kereta dan tersenyum lebar. Apa ini? Hahaha. Rasi bintang yang terhormat, silakan lihat di sini. Skenarionya belum dimulai, tapi sesuatu yang menghibur sudah berlangsung. Dok Kaebi berbicara dengan nada lemah namun kejam dan tertawa. Aku sudah mulai menantikan mobil ini. Aku berdoa semoga kalian semua menunjukkan kisah yang menghibur. Skenario utama telah tiba. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, F. Hapus kondisi, silakan bunuh satu atau lebih bentuk kehidupan. Batas waktu, 30 menit. Hadiah, 300 koin. Kegagalan, kematian. Plus. Dan, neraka, dimulai sejak saat itu. Bung, si bodoh itu. Dia agak menggemaskan saat itu, dulu ada momen seperti itu di masa lalu, bukan? Sambil mendengarkan teriakan yang bergema di dalam kereta bawah tanah, saya jatuh ke dalam sedikit kenangan yang tidak tepat waktu. Apakah Anda mengatakan Anda ingin menandatangani dengan saya? Rasanya baru kemarin saya bertemu dengan pria itu untuk pertama kalinya dan berdiskusi untuk mendapatkan kontrak eksklusif dengannya. Saat itu, saya benar-benar beruntung. Jika saya gagal menandatangani kontrak, maka Kim Dok-ja, kamu dan aku bukan kawan. Kemudian, Bi-hyung tidak akan mati pada hari itu. Tapi aku sebenarnya ingin menyaksikan fabelmu sampai akhir. Mungkin, Yu Jung Hyok, yang gemetar di sana mungkin merasakan sentimen ini setelah melalui lebih dari 1000 regresi. Petik 2. Skenario, apa itu? Penumpang mobil nomor 3707 mulai bergumam setelah menerima skenario pertama mereka. Perjuangan putus asa yang terjadi di lokasi lain kemudian disiarkan di panel di udara, dari skenario di mana jika Anda tidak membunuh, Anda akan dibunuh sebagai gantinya. Game, ini permainan. Teroris Choi Han-gyu berteriak. Hahaha. Choi Han-gyu sang teroris. Informasi mengenai dirinya muncul sekali dalam Ways of Survival, melalui kenangan Yu Jung Hyok. Jika Choi Han-gyu berhasil selamat, dia akan berevolusi menjadi pembom setan di tahap selanjutnya. Choi Han-gyu mengeluarkan palu dari sisinya, dan melanjutkan untuk memukul bagian belakang kepala pria paruh baya tepat di sebelahnya. Lutut korban lemas tak berdaya.
Jika aku melakukan ini. Inkarnasi, Choi Han-gyu, telah mencapai prestasi, pembunuhan pertama. Choi Han-gyu memulai kebangkitannya saat dia menatap koin yang menghujani dia. Seperti yang selalu terjadi, yang paling cepat beradaptasi dengan adalah mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan dunia nyata. Apa kalian semua melihat itu? Aku, barusan. Petik 2. Wah, pembunuh. Dia seorang pembunuh. Petik 2. Choi Han-gyu memperhatikan kerumunan orang yang ketakutan dan menjauh darinya, dan memiringkan kepalanya. Kenapa kamu semua tidak melakukan apa-apa? Kalian semua membuatku terlihat seperti yang aneh. Petik 2. Jangan mendekatiku. Mungkin, kamu perlu ini. Dia menyeringai ke arah kerumunan, dan kemudian tiba-tiba, melemparkan beberapa alat yang tergantung di sisinya ke arah mereka. Dia kemudian memegang kunci pas sekali lagi dan membanting punggung pria yang sudah mati itu. Itu mudah. Suka ini. Anda melakukannya, seperti ini, dan kemudian. Petik 2. Semprotan berdarah lengket naik dari belakang pria itu. Petik 2. Lalu, semua orang bisa menjadi kaya. Timer di udara berdetak sedikit demi sedikit. Waktu yang tersisa telah berkurang. Sisa waktu, 10 menit. Yu Jung-hyuk tanpa berkata-kata menatap kunci pas yang berguling ke arah kakinya. Bahkan kemudian, kerumunan tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Choi Han-gyu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia kecewa, dan berdiri dari tempatnya. Haruskah aku membunuh semua orang? Tapi kemudian, seorang pria tiba-tiba meraih palu yang dilemparkan Choi Han-gyu. Apaan ini? Aku tidak tahu lagi. Jusi, apa yang sedang kamu lakukan? Pria ini mencengkeram kunci pas yang dilemparkan dan mulai menyerang semua orang di sebelahnya tanpa pandang bulu. Ini adalah mobil nomor 3707 yang Yu Jung-hyuk berhasil selamat. Maafkan aku. Maafkan saya. Wah. Ketika suara-suara menyebar dengan cepat, orang-orang mulai bangun dengan kenyataan baru. Mereka tidak tahu situasi seperti apa ini, tetapi mereka yakin akan satu hal. Mereka akan mati jika mereka tidak saling membunuh. Jumlah rasi bintang yang sangat sedikit puas dengan melihat mobil kereta bawah tanah yang berlaku. Sejumlah kecil rasi bintang mengekspresikan minat mereka pada inkarnasi, Choi Han-gyu. Konstelasi yang belum mengungkapkan pengubah mereka mensponsori inkarnasi, Choi Han-gyu, dengan 100 koin. Choi Han-gyu tertawa puas di kerumunan. Sedangkan aku menyaksikan semua kejadian di sebelah pria ini. Kim Dok-ja. Perlahan-lahan aku melepaskan tanganku dari leher Choi Han-gyu. Petik 1. Aku sudah tahu, jadi jangan khawatir. Saya tidak boleh mengubah cerita ini. Semua yang terjadi sekarang adalah peristiwa yang sudah terjadi. Saya memandang Yu Jung-hyuk. Dia membungkuk untuk mengambil kunci pas yang berasal dari kepemilikan Choi Han-gyu. Saya dapat dengan jelas merasakan konflik mendalam yang dia alami dari ekspresinya. Itu adalah ekspresi seorang pria yang memilih untuk mengambil nyawa. Tapi mengapa ini? Ekspresi itu berbeda dari Yu Jung-hyuk yang saya tahu. Yang saya tahu akan menggertakkan giginya dari pengkhianatan seseorang, Yu Jung-hyuk, yang tidak mudah mempercayai orang lain juga tidak mudah membuat kawan. Yu Jung-hyuk, yang selalu mengejar rute yang paling optimal, dan tidak ragu membunuh orang lain sebelumnya jika mereka akan mengkhianatinya nanti. Itulah mengapa pergantian ketiga Yu Jung-hyuk bisa membantai sesama penumpang dari kereta bawah tanah yang sama. Namun, ini Yu Jung-hyuk di depan mataku bukan dari tikungan ketiga. Bukan dari keempat, bukan kelima, dan pasti juga bukan dari ke-1863. Dia adalah belokan ke 0. Yu Jung-hyuk dari belokan ke 0. Kakinya pecah menjadi sprint. Kakinya yang tidak bisa menggunakan Red Phoenix Sunpo, atau Ways of the Wind, belum. Ada banyak target yang hadir. Seorang mahasiswa yang gemetaran bergegas ke lantai, seorang pria parubaya bersembunyi di sebelah tempat duduk yang cacat, seorang pekerja kantoran, terlalu asyik menyerang yang lain dan tidak punya cukup waktu untuk melihat ke belakang. Yu Jung-hyuk berlari melewati mereka semua. Lalu, dia memilih lawan tersulit di dalam mobil kereta bawah tanah ini sebagai sasarannya. Petik 2. Choi Han-gyu tersenyum diam-diam sambil mengamati kunci pas terbang masuk. Dia mengambil langkah tangkas untuk menghindar, lalu pisau survival ultra tajam melompat keluar dari pinggangnya. Seiring dengan desir gaduh, Yu Jung-hyuk mengelak dari bilah dengan tidak ada celah lagi. Kenapa Yu Jung-hyuk membuat pilihan ini? Saya tidak tahu. Mengapa orang ini, yang ketakutan keluar dari pikirannya, membuat pilihan seperti itu. Choi Han-gyu masih membawa beberapa alat lainnya, dan tidak hanya itu, ia juga memiliki bahan peledak buatan sendiri. Di sisi lain, yang dimiliki Yu Jung-hyuk hanyalah kunci pas setebal lengan anak-anak. Meski begitu, saya tidak khawatir. Meskipun saya tidak tahu detail yang lebih baik dari belokan ke 0, Yu Jung-hyuk tidak akan mati di tempat ini. Tidak sebelum dia mengalami semua tragedi ini, dan tidak sebelum mereka membawanya ke siklus regresi yang luas, Yu Jung-hyuk tidak akan terbunuh. Atribut, Yu Jung-hyuk, Pro Gamer, bangkit. Dia membangunkan atribut eksklusifnya, sesuatu yang saya kenal cukup baik.
Itu adalah keterampilan yang memungkinkannya mendigitalkan semua yang ada di dunia ini seperti video game dan menganalisisnya. Sebuah keterampilan untuk mengendalikan tubuhnya, seolah-olah dia sedang memindahkan avatar permainannya. Kunci pasnya secara akurat mengenai pergelangan tangan Choi Han-gyu. Pembom berteriak sesaat ketika peledak buatan sendiri jatuh dari genggamannya. Spanner Yu Jung Hyok kemudian secara akurat terbang menuju leher Choi Han-gyu bingung berikutnya. Itu adalah serangan yang tak terhindarkan, serangan sempurna yang dihitung oleh bakatnya. Sayangnya, bahkan dia gagal memperhitungkan hal yang satu ini. Inkarnasi, Choi Han-gyu, menginvestasikan 900 koin ke stamina. Dan itulah tepatnya sistem dunia baru ini. Itu, sakit. Meskipun tanda merah gelap tertinggal di leher Choi Han-gyu, itu tidak rusak. Otot-ototnya membengkak, dan dia meraih leher Yu Jung Hyok. Kulit yang terakhir pucat pasi saat ia menggantung di udara. Sambil meraih kerah korbannya, tangan bebas Choi Han-gyu mengambil palu lain. D mati. Tepat pada saat itu, Yu Jung Hyok melihat bom rakitan yang jatuh di lantai. Dan saya menyadari apa yang dia pikirkan. Yu Jung Hyok melemparkan kunci pas di tangannya, dan aku bergerak, terjadi secara bersamaan. Aliran waktu melambat sangat. Kunci pas yang terbang lambat secara akurat menuju ke pusat bom buatan. Aku diam-diam menatap tontonan ini. Bahkan jika benda itu meledak, Yu Jung Hyok tidak akan mati. Itu hanya harus, jika apa yang saya baca itu benar. Tapi mengapa ini? Titik. Kenapa tanganku gemetaran seperti ini? Tembok keempat. Setelah mendengar udara membuat suara, Su Cucut, saya melanjutkan. Apakah sponsor Yu Jung Hyok ada di dunia ini? Dia mantan is. Impian paling kuno, ada di dunia ini. Makhluk yang menjadi, impian paling kuno, jauh lebih awal dari saya, versi yang lebih muda dari diri saya. Atau, sesuatu yang mungkin, versi lebih muda, saya. Jika itu masalahnya, mengapa aku tidak bisa merasakan apapun? Itulah yang menggangguku. Saya bisa merasakan segalanya di dunia ini. Segala sesuatu dalam skenario, termasuk inkarnasi individual sampai ke konstelasi menyelimuti langit di atas. Namun, saya gagal merasakan satu hal ini saja. Di mana mimpi paling kuno saat ini? Tembok keempat tidak menjawab saya. Spanduk pemintal Yu Jung Hyok terbang masuk, dan akan mencapai peledak buatan sendiri. Mungkinkah? Bagaimana, impian paling kuno, berhasil membentuk kontrak dengan pergantian ke nol Yu Jung Hyok? Semua pertanyaan itu mendidih jauh di dalam kepalaku sampai sekarang pergi sekaligus. Mimpi paling kuno, bermimpi melalui cara bertahan hidup. Memang, versi saya yang lebih muda membayangkan dunia ini sambil membaca cara bertahan hidup. Dan, cara bertahan hidup, adalah kisah yang dimulai dari pergantian regresi ketiga Yu Jung Hyok. Jadi, bisakah dia membayangkan putaran ke nol Ways of Survival dengan benar? Apakah dia bahkan mampu membayangkan sebuah cerita yang tidak disebutkan dalam aslinya, sebuah dunia yang belum pernah dia baca sebelumnya? Jika itu masalahnya, lalu siapa sebenarnya, sponsor konstelasi, yang muncul selama belokan ke nol Yu Jung Hyok? Bom itu meledak. Hujan puing yang terbang menusuk ke punggung Choi Han-gyu, lalu ke tubuh orang-orang yang sibuk saling menjauh. Didampingi oleh suara melengking yang nyaring, langit-langit kereta bawah tanah mulai runtuh. Beberapa potongan puing terbang lurus ke arah jantung dan leher Yu Jung Hyok. Su Cucut. Kamu adalah pemilik Final Wall. Penguasaan, Anda tidak cukup untuk mengganggu garis dunia. Probabilitas garis dunia menentangmu. Saya mengabaikan probabilitas dan menangkap puing-puing terbang. Seiring dengan panas ganas yang menyelimuti tanganku, puing-puing itu menjadi abu di telapak tanganku. Adeus Ex Machina yang tidak dikenali oleh lini dunia sedang aktif. Dunia telah merasakan gangguanmu. Tepat pada saat itu, Yu Jung Hyok mengangkat kepalanya. Yu Jung Hyok merangkak keluar dari bawah Choi Han-gyu yang pingsan dan menatapku. Meskipun itu untuk momen singkat, Yu Jung Hyok merasa bahwa ada seseorang yang berdiri di depannya. Siapa? Skenario utama tanda pagar satu bukti layak telah berakhir. Kamu telah memperoleh hadiah yang jelas sebesar 300 koin. 100 koin telah dikurangkan sebagai biaya penggunaan saluran. Perhitungan hadiah tambahan telah dimulai. Seiring dengan perhitungan skenario, kepala orang-orang mulai meledak. Dan ketika banjir darah turun, aku diam-diam menatap Yu Jung Hyok di lantai. Suara bersemangat bihyung yang datang dari kejauhan, serta kata-kata peringatan tembok keempat bisa didengar selanjutnya. Bahkan pesan-pesan Constellation yang mencurigai probabilitas juga ikut mengalir. Sementara itu, Yu Jung Hyok menatap pesan yang menyebar di hadapannya dengan mata bergetar. Pemilihan sponsor, dimulai. Plus. Silakan pilih sponsor Anda. Pendukung yang Anda pilih akan menjadi sponsor terpercaya Anda. 1. Dewa Anggur dan Ekstasi. 2. Mouse yang makan kuku. 3. Abyssal Black Flame Dragon. Plus. Rasi bintang baru telah memasuki saluran. Konstelasi baru berpartisipasi dalam pemilihan sponsor. Plus. 4. Raja Iblis Keselamatan. Plus. Sirip.